Nah, saudara, kenapa ajaran Pendeta Dr. Erastus Sabdono perlu dikaji lebih dalam? Kalau saudara tanya siapa orang yang paling mengasihi Pak Erastus, jawabannya Pangeran Manurung. Saya merasa orang yang sangat mengasihi beliau karena mendalami ajaran beliau dan melihat ada perbedaan dan perubahan yang berbahaya. Jadi saya sangat mengasihi beliau. Misalnya dalam buku Tritunggal, ada 6 doktrin utama beliau yang menurut saya telah berubah secara total. Pertama, misalnya tentang hakikat logos. Dalam buku beliau Tritunggal, Menyingkap Rahasia Tritunggal Menurut Alkitab, yang diterbitkan tahun 2018, halaman 127, beliau masih mengatakan dan mengakui bahwa logos dan kurios, firman dan Tuhan, itu merujuk atau mengacu kepada Yesus Kristus. Jadi Yesus itu adalah sang logos dan sang kurios. Sang logos dalam arti dia adalah firman yang kekal, dia adalah Tuhan yang kekal secara hakikat. Bukan Tuhan yang diberi gelar saja sebagai Tuhan. Nah, yang kedua tentang istilah theos. Nah, dalam buku Kristologi beliau mengatakan bahwa istilah theos mengacu kepada Allah, yang dimana di dalam Allah itu Yesus juga disebut sebagai Allah. Bahkan beliau masih mengatakan dan menuliskan dalam buku itu bahwa Yesus adalah pribadi kedua Tritunggal, dalam buku Kristologi beliau yang juga diterbitkan tahun 2018. Jadi istilah logos dan kurios bagus menurut saya. Kemudian yang kedua istilah theos. Kemudian yang ketiga tentang juru selamat. 4 tahun yang lalu beliau mengajarkan bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Dalam buku doktrin soteriologi beliau, Yesus itu satu-satunya juru selamat. Dalam buku beliau Apakah Keselamatan Bisa Hilang, juga menurut saya masih oke, begitu. Jadi istilah logos, istilah theos, kemudian istilah juru selamat jelas sekali. Kalau sekarang kan sejak bulan Juni 2023, Yesus itu bukan lagi juru selamat, bukan Tuhan. Kalau ada klarifikasi, saudara, nanti saya jelaskan dalam buku saya bahwa klarifikasi itu juga mengandung cacat teologis yang serius. Nah, kemudian yang keempat, saudara, tentang logos, ya. Kalau dalam buku Kristologi jelas sekali dijelaskan di situ bahwa logos itu adalah pribadi, karena Yesuslah sang logos dan itu pribadi. Maka penafsiran beliau tentang Yohanes 1 ayat 14 itu oke sekali, bagus sekali. Nah, tapi sekarang kan sangat berbeda, bahwa sekarang 2023 logos itu bukan pribadi. Logos itu hanya ide, gagasan atau pikiran Allah, begitu. Ini dua hal yang sangat berbeda dan dampak teologisnya itu, saudara, bukan sesuatu yang main-main menurut saya. Serius sekali. Jadi tentang logos, tentang theos, tentang juru selamat, tentang logos apakah pribadi atau ide juga ini berubah secara drastis. Nah, yang kelima tentang hakikat Yesus sebagai Yahweh. Nah, saudara bisa baca dalam buku beliau Kristologi ini. Di situ dijelaskan kok, halaman 104 kemudian halaman 20 buku Kristologi ini disebutkan bahwa Yesus itu adalah YHWH. Yesus itu satu hakikat dengan YHWH. Di sini halaman 20. Di buku Tritunggal halaman 104 juga dijelaskan di situ. Nah, tapi sekarang kan Yesus itu bukan Allah. Yesus itu bukan YHWH, bukan Yahweh. Begitu. Jelas sekali kalau sekarang Yesus itu hanya manusia biasa yang didiami oleh Yahweh. Jadi Yesus tidak berbeda dengan Musa, tidak berbeda dengan Daud, tidak berbeda dengan nabi-nabi sebelum Yesus. Yesus hanya manusia biasa. Nah, yang terakhir, yang keenam, tentang praeksistensi Yesus. Kalau teman-teman baca halaman 15 sampai halaman 16 di buku Kristologi, kemudian halaman 38 sampai 39, jelas sekali di sini dituliskan oleh beliau bahwa Yesus itu kekal. Dalam istilah teologis, praeksistensi Yesus.
bahwa Yesus telah ada sebelum Yesus lahir di Bethlehem. Jadi Yesus sudah ada. Artinya apa? Yesus itu bukan manusia biasa yang lahir di tengah jalan. Maka dengan demikian, dalam buku ini juga dijelaskan bahwa Yesus itu adalah jelmaan atau inkarnasi dari Allah. Dalam istilah yang sederhana, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Karena percaya praeksistensi. Tapi sekarang kan ini berubah total. Beliau sekarang sudah tidak percaya lagi konsep inkarnasi atau penjelmaan yang dianggap sekarang ini mistis. Dan saudara bisa baca di sini bahwa beliau juga mengatakan orang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan itu adalah bidat. Begitu. Nah, sekarang malah beliau mengikuti ajaran-ajaran bidat itu. Nah, itu sebabnya ini fatal sekali. Nah, makanya dalam buku yang saya tulis, Kristologi yang lain, saya membahas ini, inkonsistensi doktrinal dari pendeta Dr. Erastus Sabdono. Dan ini serius.